Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab ke berapa ini? Bab ketiga, bab sabar, hadis nomor 45. Wan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, laisa syadidu, orang yang kuat bukanlah orang bisuraati, yang ahli gulat. Orang yang kuat itu bukan orang yang ahli gulat, yang menang kalau berkelahi, bukan yang ahli silat, bukan. Innamas syadidu, tetapi orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu, yang bisa mengendalikan dirinya indal ghadabi, tatkala marah. Tatkala emosi dia bisa meredam dirinya, meredam emosinya. Itu adalah orang yang kuat. Bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri. Kalau kamu bisa melawan dirimu sendiri, melawan keinginanmu, melawan kemarahanmu, itu adalah orang kuat. Wasura'atu, sura'ah bidhammis sadi, itu dengan dhammah shadnya, wa fathir ra'i, dan fathah ra-nya. Wa asluhu, dan asalnya indal Arabi, menurut orang Arab, may yasra'u an-nasa, yaitu orang yang mengalahkan orang lain, kasiron, dengan sering mengalahkan orang lain, atau ahli gulat. Wan Sulaiman, dari Sulaiman ibni Suradin radhiyallahu anhu, qala, Sulaiman berkata, kuntu jalisan man nabi, satu saat aku duduk bersama Nabi. Warajulani yastabbani, sedang di saat itu ada dua orang sedang saling bertengkar atau saling mencaci. Wahaduma, salah satunya, qad ihmarra wajhuhu, wajahnya sudah memerah karena saking emosi. Wantafahot audajuhu, dan urat-urat lehernya sudah membesar. Emosi banget ini. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul bersabda, inni la'a'lamu, sungguh aku mengetahui kalimat, lau qalaha, andai orang itu mengucapkannya, la dhahaba, maka pasti hilang anhu darinya, ma yajidu, apa yang dia temui, apa yang menimpanya, kemarahan dia. Aku mengetahui satu kalimat, andaikan diucapkan oleh orang yang sedang marah itu, pasti kemarahannya akan hilang. Lau qala, andai dia mau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid, pasti akan hilang apa yang menimpa dirinya atau kemarahan yang ada pada dirinya. Faqalu lahu, maka sahabat kemudian mengatakan kepada orang tadi, innan nabiyya qala, sungguhnya Nabi mengatakan, ta'awad billah minasyaitonir rajim, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita sedang marah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berlindung dari setan. Wa an Mu'adz bin Anas, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, man kadhama ghaidan, barang siapa mengendalikan amarahnya, wa huwa qadirun, menahan amarahnya, wa huwa qadirun, padahal dia mampu, ala ayyun fidahu, untuk mewujudkan kemarahan tersebut, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memanggilnya, ala ru'usil khalaiki, di depan makhluk, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu, hingga Allah menyuruhnya memilih, minal huril ini, dari bidadari yang cantik, masya'a, yang dia kehendaki. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, wa qala, dan Tirmidzi berkata, hadisun hasanun, hadis ini hasan. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna rajulan, bahwa seseorang, qala lin Nabi, berkata kepada Nabi, ausini, wasiatkan kepadaku, atau nasihati aku. Qala, Nabi mengatakan, la taudab, jangan marah. Faraddada miraran, orang itu berulang kali meminta nasihat kepada Nabi. Qala, Nabi pun menjawab, la taudab, jangan marah. Jadi dia berulang kali minta nasihat pada Nabi, dan Nabi mengulangi terus, la taudab, jangan marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ma yazalul bala'u, tidak akan berhenti ujian atau bala, bil mukmini, pada seorang mukmin, wal mukminati, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, fi nafsihi, dalam dirinya, dalam jiwanya,
dalam nyawanya. Jadi ujian itu akan terus menimpa orang mukmin laki-laki dan perempuan pada dirinya, wa waladihi dan anaknya, wa malihi dan hartanya, hatta yalqallaha ta'ala hingga dia berjumpa Allah, wa ma'alaihi khati'ah dan tidak dalam kondisi tidak memiliki dosa satupun. Rawahu Tirmidzi. Wa qala dan Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih, hadis ini hasan dan sahih. Wa Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbas berkata qadima Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn datang. Fa nazala ala ibni akhihi. Lalu dia mampir ke rumah saudaranya Al-Hurr bin Qais, yaitu Hurr bin Qais. Wa kana dan Hur adalah minan nafari termasuk golongan alladzina yudnihim Umar, yang dekat dengan Umar. Jadi Hur bin Qais ini termasuk ring satunya Umar gitu ya. Wa kana al-qurra'u dan orang-orang yang orang-orang yang ahli Quran gitu ya. Ashab majlis Umar itu menjadi teman ngobrol Umar, wa musyawarati dan teman musyawarahnya Umar. Kuhulan kanu au subbanan, baik mereka itu sudah tua atau masih pemuda, masih kecil-kecil. Di antaranya Ibnu Abbas itu yang dijadikan tempat musyawarah, teman musyawarah oleh Umar. Faqala Uyainah ibn akhi, kemudian Uyainah berkata kepada anak dari saudaranya ini, berarti keponakannya. Hur bin Qais itu keponakan dari Uyainah. Uyainah berkata kepada keponakannya, di mana keponakannya ini ya masih muda, terus dia menjadi ring satunya Umar. Karena sering diajak ngobrol, diajak musyawarah dengan Umar. Ya ibnahi, wahai anak dari saudaraku, laka wajhun inda hadal amir. Kamu punya kedudukan di hadapan pimpinan ini, di hadapan raja ini atau di hadapan Umar. Fasta'dilli alaihi, maka tolong mintakan izin untukku untuk menghadap kepadanya. Fasta'dana, kemudian dia memintakan izin, fa'adina lahu Umaru, dan Umar mengizinkannya. Falamma dakhala tatkala Uyainah masuk kepada Umar, qala kemudian dia mengatakan, "Hei ibnal Khattab, wahai anaknya Pak Khattab, wa wallahi demi Allah ma tu'tinal jazla. Demi Allah engkau tidak pernah memberi kami pemberian yang banyak, wala tahkumu fina bil adli, dan engkau tidak menghukumi kami dengan adil." Faghadiba Umar, dan Umar emosi, marah, hatta hamma hingga dia bertekad ayyuki abihi untuk menjatuhkan hukuman atau melakukan sesuatu yang menyakiti orang tersebut, ayyuki abihi, sampai dia berkeinginan untuk entah memukul atau melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan orang ini. Faqala lahul Hurr, kemudian Hur berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala qala li nabi, berfirman kepada nabinya, khudil afwa, maafkanlah, wa'mur bil urfi, dan perintahkan kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wa inna hadza, dan Uyainah ini minal jahilin, termasuk orang awam, orang bodoh. Paman kula itu yang goblok. Wallahi, demi Allah, ma jawazaha Umaru, tidaklah Umar melewati ayat tersebut, hina talaha, tatkala Hur membacanya, wa kana waqqafan, dan dia orang yang betul-betul berhenti atau betul-betul melakukan inda kitabillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Jadi Umar itu orang yang betul-betul menjalankan, mempraktikkan Al-Quran. Kalau dia mendengar satu ayat, dia akan berhenti di situ. Karena dikatakan walid al-jahilin, maka dia langsung emosinya itu reda. Dan dia berpaling dari itu. Ya wis, wong goblok kok, wong awam. Wa Ibnu Mas'udin, dari Mas'ud, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah qala bersabda, innaha, sesungguhnya satu kisah gitu ya. Satakunu ba'di asaratun, akan ada setelahku asaroh. Asaroh itu apa? Yaitu mendahulukan kepentingan diri atau kelompoknya. Umurun, dan urusan-urusan perkara-perkara tungkiruna yang kalian ingkari. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, fama ta'muruna, kemudian apa yang kau perintahkan untuk kami? Qala tu'addunal haqqa alladhi alaikum, kalian harus melaksanakan hak yang menjadi kewajibanmu, melaksanakan kewajibanmu.
wa tas'alunallaha, dan kalian meminta kepada Allah alladzi lakum, hak kalian. Jadi tugas kalian apa? Menjalankan kewajiban. Untuk hak kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Wal asaro adalah al-infiradu bisyai', ya, menyendiri dengan sesuatu, amman lahu fi haqqun, dengan mengabaikan orang yang berhak kepadanya. Jadi mementingkan diri sendiri gitu ya. Wa Nabi Yahya, dari Abi Yahya Usaid bin Hudayr, anna rajulan, bahwa seseorang minal ansari, dari Ansar, wala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastamiluni, tolong angkat aku, tolong beri aku pekerjaan gitu ya, atau jadikan aku amil. Kama sta'malta fulanan, sebagaimana engkau mempekerjakan seseorang, fulan. Faqala, kemudian Nabi berkata, innakum, sesungguhnya engkau, satalqauna ba'di asaratan, akan mendapati, akan bertemu setelahku asarah. Asarah adalah mendahulukan diri sendiri dan kelompoknya itu. Ya, nepotisme sekarang itu luar biasa. Fasbiru, maka bersabarlah, hatta talqauni alal haudi, hingga engkau bertemu denganku pada telaga Nabi. Muttafaqun alaih. Wa Usaid bidomil hamzah, bidomah hamzah. Wa Hudairun bihain muhmalatin, dengan hak yang tanpa titik, madmumatin yang didomah, wa dadin mu'jamatin, dan dad yang ada titiknya, maftuhatin yang dibaca fathah. Hudair, wallahu a'lam. Wa an Abi Ibrahim, dan dari Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah fi ba'di ayyamihi, pada suatu hari, allati laqiya fihal adwa, di mana dia berjumpa dengan musuh, intadara, Nabi sedang menunggu, hatta idza malatis syamsu, sampai matahari condong, qama fihim, maka kemudian dia berdiri di hadapan mereka, di hadapan musuh. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, la tatamannau liqa'al adui, jangan berharap bertemu musuh. Was'alullahal afiyah, dan mintalah kepada Allah afiat, keselamatan. Fa idza laqitumuhum, jika kalian berjumpa musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Ya, jangan kabur kalau sudah ketemu musuh. Harus berperang. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal jannata, bahwa surga, tahta dilali suyufi, itu di bawah bayang-bayang pedang. Di bawah, maksudnya ya perang itu. Kamu jangan takut perang. Summa qala Nabi, kemudian Nabi bersabda, Allahumma, wahai Tuhanku, munzilal kitab, yang menurunkan Al-Quran, wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan yang memukul mundur para musuh gitu ya, kelompok musuh. Ihzimhum, pukul mundur mereka. Wansurna alaihim, dan beri kami kemenangan atas mereka. Muttafaqun alaih. Wabillahi taufiq, hanya kepada Allah meminta pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.